Satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita, dan izinkan kita lepas semua itu ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas, lepasin itu. Sekarang ini kan ekonomi lagi gelap gulita gitu ya. Banyak orang yang ketipu, ponzi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dalam case yang seperti ini, masa depan perekonomian nggak jelas gitu ya. Banyak teman-teman yang ngeluh usaha ini, usaha itu gagal gitu. Gimana Teh? Tips dari Teh Feby untuk menghadapi realitas kondisi seperti ini Teh? Ya, Mas Hendra. Makasih. Mas Hendra, substansi inti dari realitas eksternal, ya, apapun kondisi eksternal di luar sana, itu tergantung dari gambaran di dalam, Mas Hendra. Jadi realita kehidupan kita tuh bagaikan pantulan di cermin gitu. Jadi walaupun realitasnya misalnya di globalnya itu lagi susah, lagi seret, lagi segala macem, tapi kalau daleman diri kitanya itu terus bersyukur, berterima kasih, bahagia, bersyukur, berterima kasih, bahagia, sadar nafas syukur, sending love, sending love, sending love, itu realita kehidupannya nggak ngikutin cerita global tadi, Mas. Oke, Soalnya itu oke. pernah terjadi, Mas, dalam kehidupan aku. Waktu Iya, iya. corona awal-awal corona, semua income orang-orang itu pada nukik, Mas, terjun semua. Pemasukan turun, semuanya turun. Tapi itu berbeda dengan orang lain. Aku kenyataannya malah 10 kali lipat incomeku berubah tanjakan malah. Jadi di corona waktu itu, dari sepanjang tahun perjalanan aku, justru incomeku naik pada saat corona gitu. Karena aku nggak melihat itu sebagai sebuah bencana gitu, sebagai sebuah ketakutan, kebingungan. Aku nggak ngelihat kayak gitu di momen corona itu. Aku melihat bahwa keadaan apapun di luar sana itu bentuk cinta dari manifestasinya keberadaan Allah. Jadi ketika gambaran daleman kita isinya penuh syukur, pikiran kita isinya segala sesuatu merupakan cerminan dari cinta tanpa batas, outside-nya akan jadi berbeda dengan kebanyakan orang, gitu loh Mas Hendra. Jadi kuncinya adalah mau realitas seperti apapun di luar sana, yang paling penting bagaimana kita memberikan makna terhadap apa yang terjadi di luar, gitu. Ketika di Oke. Abundant Revolution itu diterangkan bahwa sejatinya kamu itu adalah percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, teman-teman fokus saja di titik yang tanpa batas dan berkelimpahan itu. Di titik itu kita bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Mau realitas kebanyakan dunia seperti apa, negara kita kayak apa, itu nggak akan ngaruh, Mas. Kitanya tetap akan mencerminkan sesuai dalaman kita. Kayak gitu, Mas Hendra. Iya, Dan iya, itu udah iya. terjadi sama aku dalam praktek. Ya, balik lagi bahwa tidak penting ya realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas tersebut gitu ya Teh ya. Respon kita dan bagaimana kita memaknai sebuah kejadian itu. Gitu, Mas Hendra. Oke, Teh, ketika kemudian respon kita yang di dalam tuh udah oke, udah baik gitu ya, udah berusaha untuk ngambil sisi positifnya gitu ya, dengan bersyukur dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kondisi itu berubahnya itu kan tiap orang kan beda-beda gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya itu apa Teh? Hmm. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya sebuah realita itu apa? Bagasi emosi dalam diri kita, Mas Hendra. Layer-layer endapan emosi. Semakin kita rajin, jadi
satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita, dan izinkan kita lepas semua itu ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas. Lepasin itu. Sesering mungkin kita melepas, sesering mungkin kita sadar bahwa kita bukan emosi itu, kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas, kita adalah ruang kesadaran. Semakin sering kita menyadari bahwa kita adalah tanpa batas, kita bukan emosi, kita bukan pikiran, dan kita juga bukan ego. Sesering itu yang kita lakukan, otomatis semua kendala dan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Kuncinya adalah di menyadari dan menerima sepenuhnya kenyataan kehidupan kita seperti apa, dan sadari bahwa kamu bukan kesulitan itu, kamu bukan emosi itu, kamu adalah ruang kesadaran. Nah, ketika menyadari itu, dan yang kita rasakan dan kita refleksikan hanya terima kasih, bersyukur, bahagia, happy, berikutnya ada satu lagi indikatornya nih Mas, untuk mempercepat semua proses dan menuju kebaikan, kelimpahan, dan realisasi manifest, yaitu tabungan semesta kita juga harus cukup gitu. Jadi indikatornya itu sering-sering menerima dan melepas emosi. Yang kedua adalah stay di rasa berlimpah dan rasa bersyukur yang besar. Yang ketiga, tabungan semesta harus cukup. 3 ini kamu penuhi, saldonya bakal gendut pokoknya Mas. Oke. Nah, apa tuh namanya? Kalau misalnya kita ngomong nih ya soal rumus sukses orang itu kan memang terkadang kan beda orang kan beda gitu ya. Ada teori yang mengatakan bahwa salah satu rumus sukses adalah value dikali leverage gitu ya. Seberapa kamu jadi orang bisa dipercaya gitu ya. Seberapa kamu punya jaringan yang banyak, seberapa kamu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan tidak serta-merta bisa didapatkan hanya dengan mengeluarkan nafas syukur, terus kemudian sending love gitu. Nah, gimana gimana transformasi seseorang yang memang tadinya dia nggak bisa dipercaya sama orang lain, temennya juga dikit gitu ya. Jangankan jangankan di ini apa punya apa dipercaya banyak orang, punya temen temen aja nggak banyak gitu. Nah, ini kan juga pengaruh pengaruh TVB. Nah, bagaimana tuh transformasinya tuh? Yaitu, semua harus dimulai dari perubahan isi data di dalam diri dia, mindset-nya Mas. Karena rumusannya tuh sangat Mas Hendra untuk perubahan apapun. Mau kamu berangkat dari minus, mau kamu temennya cuma satu, mau kamu nggak dipercaya, mau apapun nih ceritanya. Kondisi sejelek-jeleknya kondisi lah. Si kondisi sejelek-jeleknya kondisi artinya sama dengan dalemannya juga jelek berarti. Benar nggak Mas? Iya, Karena iya, iya. rumusannya itu cuma ini ada cermin Mas Hendra, ini ada cermin, ini ada kita. Ya, ini ada kita, ini ada cermin, ini ada kita nih. Ini kita yang warna kuning nih, ini Iya, cermin. iya, iya. Di realita kehidupan itu adalah pantulan dari cermin ini, pantulan, pantulan ya. Kalau di dalam tubuh kita ini ada kemarahan, kebencian, terus merasa diri nggak pantas, anggaplah titik-titik hitam di sini nih, di tubuh kita ini berisi bagasi emosi. Kira-kira si titik-titik hitam kalau kita ngaca keluarin pantulannya orang dengan titik-titik hitam juga nggak sih? Sama kan? Bener nggak? Iya, 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 betul. Realitasnya ini. Even temennya Mm-mm. cuma satu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sadar nafas syukur. Pertama, berterima kasih aja dulu lo hidup. Ibaratnya gitu. Makasih dulu aja deh dikasih napas. Makasih dulu aja deh start pertama dari gue masih dikasih kesempatan hidup. Itu dulu pertama. Itu satu-satunya cara yang paling simpel. Nggak pakai duit, nggak pakai modal. Cuma stop dulu sebentar dalam hening, sadari nafas.